Apa yang dia temukan luar biasa. Kasus yang terjadi tahun 1962 dan belum terpecahkan. Mungkin sudah tidak ada harapan lagi untuk terpecahkan. Dan kasus yang tertua di Amerika Serikat akhirnya menemukan jawaban. Hai guys, welcome to my YouTube channel. Aku harap kalian selalu baik-baik saja dan selalu menjaga keselamatan kalian ya. Dan tekan juga tombol subscribe dan like-nya supaya tahu ceritanya. Mari kita bahas. Maris Ann Civarella, seorang gadis manis dan pemalu. Dia masih duduk di kelas 4 sekolah dasar dan tinggal di kota kecil bernama Hazleton di Pennsylvania, Amerika Serikat. Merupakan kota dengan masyarakat yang religius. Maris yang sedang belajar main organ dan dia ingin menjadi biarawati ketika dia sudah dewasa. Mungkin karena gurunya seorang biarawati, maka dia ingin jadi biarawati juga. Kita kembali ke tahun 1964, tanggal 18 Maret. Maurice keluar dari rumahnya, pergi ke sekolah, membawa beberapa kaleng makanan untuk gurunya. Biasanya saudara laki-laki dan perempuannya mengantarkannya ke sana. Hari ini dia ingin tiba lebih awal, jadi Maurice pergi lebih awal. Dia berangkat dari rumah lebih awal karena dia mau ikut misa pagi, dan dia membawa beberapa hadiah buat teman-teman sekelasnya. Tapi Maurice tidak pernah sampai ke sekolah untuk ke misa pagi itu. Di hari yang sama, Maurice tidak sampai ke sekolah. Seorang laki-laki melakukan sesuatu yang salah ketika memberikan keponakan laki-lakinya yang berumur 16 tahun pelajaran mengemudi. Tanggal 18 Maret tahun 1964 sore menjelang malam, seorang laki-laki yang keponakannya mengendarai mobil mendekati tambang batu bara. Mereka melihat sesuatu yang aneh. Pertama, mereka mengira itu adalah boneka yang dibuang. Tapi ketika melihat lebih dekat, kenyataannya boneka adalah Maurice. Seseorang telah menculiknya dari jalan ke sekolahnya. Dia diikat dan dilecehkan. Ini sangat tidak ingin terjadi di kota setenang Hazleton yang masyarakatnya religius. Masyarakat menjadi takut karena kejadian seperti itu bisa terjadi kapan saja. Polisi mengumpulkan semua informasi, termasuk beberapa hal menjijikkan di jaket Maurice. Itu adalah DNA yang diharapkan dari kasus buruk seperti ini. Tapi tidak ada yang dapat dilakukan dengan bukti seperti itu di tahun 1964. Seperti pekerjaan polisi pada masa itu dan memiliki beberapa tersangka yang mungkin melakukan hal buruk pada Maurice. Pertandingan baseball mungkin mendatangkan banyak orang asing ke dalam masyarakat, bisa saja berhubungan dengan kejahatan itu. Tapi tidak ada petunjuk datang dari pengunjung-pengunjung itu. Selama bertahun-tahun, ratusan polisi terlibat dengan kasus ini, tapi kasus ini menjadi kasus dingin. Siapa melakukannya pada Maurice? Tampaknya kelihatan tak ada harapan. Kasus ini menjadi tak terpecahkan selama 58 tahun. Ini menjadi kasus tertua nomor 4 di Amerika Serikat tak terpecahkan. Sedihnya, kedua orang tua Maurice sudah meninggal, meninggalkan hanya saudara laki-laki dan saudara perempuan Maurice. Keluarga Maurice tidak mendapatkan akhir dari kasus ini. Monster yang melakukan ini pada Maurice masih bebas di luar sana. Pada tahun 2018, polisi merilis informasi DNA yang ditemukan di jaket Maurice. Mereka menyerahkan data itu ke perusahaan bernama Parabon Nanolab. Pada tahun 2019, Nanolab menyerahkan apa yang mereka temukan pada DNA kepada Genealogy Database Online. Genealogy Database adalah suatu studi pohon keluarga menggunakan interview, catatan sejarah, analisa genetis, dan catatan lainnya untuk memperoleh informasi tentang sebuah keluarga.
Mereka sering digunakan oleh orang-orang yang diadopsi di masa kecil untuk melacak orang tua kandung mereka. Sekarang informasi DNA sangat membantu melacak asal-usul keluarga. Seorang mahasiswa bernama Eric Schubert membuat namanya terkenal dengan berhasil menggali lebih dari 1.000 sejarah keluarga. Dia juga berhasil menemukan ibu kandung temannya. Dia bahkan tidak mengenakan tarif untuk jasanya, mungkin hanya dia minta $50, tidak lebih. Ketika Eric mendengar tentang kasus Maris dan sebuah informasi yang tersedia dan sukarela membantu polisi untuk memecahkannya. Setelah melacak beberapa DNA dari sepupu jauh dari tersangka, polisi akhirnya menemukan satu tersangka utama. Orang yang mengakhiri hidup Maris adalah seorang bartender yang mempunyai sejarah panjang dan kejahatan yang menjijikan. Namanya adalah James Paul Forte. Polisi menggali makam James untuk meyakinkan apakah dia pelakunya. Dan tanpa keraguan bahwa memang James Paul Forte adalah psiko yang menghabisi hidup Maurice. James Paul Forte sendiri kenyataannya sudah meninggal tahun 1980. Dia meninggal secara alami karena serangan jantung. James dikenali oleh dua orang wanita bernama Gina Donahue Connors dan seorang teman dari mobil James di tahun 1970. Ini 5 tahun setelah Maris meninggal. Walaupun orang tua sudah ketat menjaga Gina karena pergi keluar rumah sendirian, akhirnya orang tua Gina membiarkan Gina pergi dengan temannya. Sebuah mobil putih ada di samping Gina berdiri, dan orang di dalamnya menarik Gina ke dalam mobil. Ingatan Gina sangat jelas, dan ketika Gina melihat gambar James di TV, Gina yakin itu dia. Rumah Gina hanya 1 blok dari tempat Maris menghilang. Gina beruntung bisa lari dari orang itu. Dia dan temannya lari masuk ke dalam sebuah toko dan bersembunyi di situ selama berjam-jam. Dan mereka bersembunyi lama di situ karena sangat ketakutan. Walaupun orang tua Maris sudah meninggal, saudara-saudara Maris sudah mendapatkan kebenaran dari kasus kematian Maris. Mereka lega bahwa James Forte sudah tidak lagi bisa melukai gadis muda seperti Maris. Sampai di sini dulu guys ceritanya. Bagaimana pendapat kamu tentang kasus ini? Tulis di kolom komentar ya.